Buat saya sulit itu bikin novel. Kalau bikin novel itu betul-betul stamina kita diuji, ketelitian kita, kepekaan kita terhadap struktur gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam Tanpa Rencana ini, tantangannya adalah belajar berpasrah kepada arus inspirasi yang datang dan juga kepercayaan diri untuk oke, saya mampu mengolah apa saja gitu loh. Di satu pihak saya jadi juga nggak punya terlalu banyak waktu untuk mikirin ini itu, mengkhawatirkan ini itu gitu ya. Jadinya saya tinggal udah berkarya aja, nulis aja gitu. Dan buat saya itu jadi pengalaman kreatif yang mengasyikkan gitu ya dan menyegarkan juga karena jarang-jarang saya memberikan ruang untuk satu buku seperti itu. Semua cerita dan karya di dalam Tanpa Rencana itu ditulis dengan lebih spontan gitu. Halo teman-teman, senang sekali nih sekarang aku lagi bersama dengan seorang penulis, ada Mbak Di Lestari ya. Halo Patty. Halo Mbak, biasanya juga dipanggil Ibu Suri ya sama pembacanya? Sama pembaca, iya. Tapi nggak usah panggil Ibu Suri. Jangan ya, Nggak oke. usah. Atau Mak Suri juga katanya itu gitu. Oke, sekarang di tanganku sudah ada buku terbarunya Mbak Di, Tanpa Rencana, yang ini kayaknya juga menjadi penantian bagi pembacanya Mbak Di juga ya, karena udah 3 tahun kan ya setelah Rapi Jali ya kalau nggak salah. 2 tahun. 2 tahun ya? Rapi Jali 2021, Mm-mm. 2022, 2023 baru keluar 2024. Oke. Di buku ini kan ada 18 cerita. Iya. Yang ditulis sesuai dengan judul bukunya Tanpa Rencana gitu ya. Nah, ini yang aku pengen tanya ya. Kalau mengingat Mbak Di sendiri kan juga bilang sebagai seorang penulis tuh Mbak Di sangat terstruktur, sangat terencana gitu. Terus seberapa sulit nih mengubah kebiasaan itu ketika akhirnya mencoba buku Tanpa Rencana ini? Lumayan, bukan sulit sebetulnya ya, karena buat saya sulit itu bikin novel. Kalau bikin novel itu betul-betul stamina kita diuji, ketelitian kita, terus juga kepekaan kita terhadap struktur gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam Tanpa Rencana ini, tantangannya adalah belajar berpasrah kepada arus inspirasi yang datang dan juga kepercayaan diri untuk oke, saya mampu mengolah apa saja gitu loh. Oke. Jadi di satu pihak saya jadi juga nggak punya terlalu banyak waktu untuk mikirin ini itu, mengkhawatirkan ini itu gitu ya. Dan itu bagus karena jadinya saya tinggal udah berkarya aja, nulis aja gitu. Tanpa banyak self-sensor, tanpa mikir ini nanti gimana ya pembaca, nggak ada itu sama sekali gitu. Nulis aja. Dan buat saya itu jadi pengalaman kreatif yang mengasyikkan gitu ya dan menyegarkan juga karena jarang-jarang saya memberikan ruang untuk satu buku seperti itu gitu. Rata-rata semuanya berkonsep atau kalau enggak dia kayak filosofi kopi dan Madre gitu ya. Itu kan kayak kumpulan cerita yang saya buat sekian tahun tapi tidak ada bingkai besar untuk oke ini akan menjadi satu kumpulan cerita. Itu kayak numpuk lama-lama ya udah deh dibukukan gitu ya. Kalau ini benar-benar memang diniatkan semua cerita dan karya di dalam Tanpa Rencana itu ditulis dengan lebih spontan gitu. Waktu itu kepikiran Tanpa Rencana itu apakah memang karena udah ada rencana untuk menulis, tapi misalnya kayaknya masih stuck nih gitu ya, masih bingung mau nulis novel atau apa bentuknya, terus akhirnya kayak mencoba mengambil pola baru atau gimana sebenarnya? Sebetulnya enggak juga karena waktu Tanpa Rencana ini saya tuh lagi detox medsos saat itu ya. Terus kayaknya gara-gara detox itu ada semacam energi kreatif yang jadinya ada kulminasi gitu loh, kayak ada tumpukan. Yang mungkin tadinya ada tapi dia terpencar-pencar gara-gara tercuri oleh atensi saya ke medsos, cek ini, cek IG, cek apa, itu kan kadang-kadang memakan energi dan fokus kita ya. Nah karena itu saya kayak ada dorongan aduh pengen berkarya gitu loh.
Dan saya inget banget itu 2020 sebetulnya saya bikin cerita pertama saya. Yang saya bikin tuh kata pengantarnya dulu. Jadi saya bikin kata pengantar tanpa rencana dengan sebuah niatan saya akan bikin sebuah kumpulan cerita yang udah tanpa rencana aja. Pokoknya saya nulis aja gitu. Dan akhirnya setelah kata pengantar itu selesai, baru saya bikin cerita pertama. Nah, dari 2020 itu karena memang saya masih mengerjakan Rapi Jali, terus promo Rapi Jali, bikin albumnya dan sebagainya, sempat tertunda tuh, udah gak kepikiran lagi. Baru di 2023 saya mengunjungi kembali si plan itu, ide itu, dan ya bisa dibilang 80% saya kerjakan di 2024 sih. 2023 ada beberapa tapi sifatnya lebih sporadis, dibikin ketika lagi traveling gitu ya. Baru 2024 saya putuskan oke ini akan menjadi my next book gitu. Oh, oke, berarti rencananya udah ada dari 2020. dari pas Rapi Jali ditulis Iya, pun gitu benar, ya. benar, Oke, benar. berencana untuk tanpa rencana gitu Benar. ya. Oke. Oke, yang aku pengen tahu ya sebenarnya berarti kan sebenarnya Mbak Adi ini tadi kan dibilang kalau sulit itu menulis novel. Ini sebenarnya kayak mengganti pola aja gitu ya. Iya. Kalau dari Mbak Adi sendiri tapi proses mengubah kebiasaannya itu tuh kayak gimana? Karena kan misalnya udah punya kebiasaan lama nih menulis dengan terstruktur banget gitu ya. Ketika lagi menulis yang ini tuh ada kayak keinginan untuk ini kayaknya pengen direncanakan, pengen distrukturin deh gitu. Ada nggak tuh? Saya sebetulnya sempat agak conflicted gitu ketika ada beberapa cerita yang tidak sekali duduk gitu. Terus ketika nggak sekali duduk saya sempat berpikir ini jadi pakai rencana nggak ya gitu. Tapi akhirnya saya mencoba untuk kembali melihat bahwa bukan berarti tanpa rencana itu sekali duduk. Karena terus terang ada cerita-cerita yang cukup panjang, 4.000 kata. Itu sulit sekali untuk mengerjakan dalam sekali duduk gitu. Hanya saja yang saya pertahankan atau murnikan adalah idenya tadi gitu. Bahwa idenya itu datang memang tanpa rencana gitu ya. Termasuk ketika saya membuka peluang ada 3 pembaca saya yang memberikan sumbangan ide. Itu tiba-tiba kepikiran aja waktu itu? Saya waktu itu bilang sama penerbit, kayaknya lucu deh kita undang pembaca. Tadinya satu doang. Tadinya satu aja. Terus akhirnya 500-an orang yang submit. Dan akhirnya saya dari yang terpilih, dari yang masuk itu saya pilih 3 besar. Wow, dari 500. Dari 500 aja saya pilih 3. Dan tiba-tiba ada perasaan bahwa ini kayak 3-3-nya bisa deh saya bikin gitu kan. Sebetulnya dari sisi jumlah kata tuh sebenarnya udah cukup saat itu. Tapi karena saya putuskan 3-3-nya saya kerjain, ya lumayan akhirnya tanpa rencana jadi lebih tebal daripada yang saya targetkan. Tadi target saya sekitar 25.000 kata, ini sekarang jadi 30 ribuan kata gitu. Dan 3 ide dari pembaca itu kan juga saya nggak tahu mereka akan submit apa. Saya harus siap dengan apapun gitu. Nah itu juga salah satu bagian yang menyenangkan dari tanpa rencana. Karena artinya saya siap menghadapi ide apapun juga gitu. Oke. Cerita yang pertama yang Asam Garam itu kan dari ide pembaca juga ya? Betul. Itu aku salah satu yang aku suka banget di buku ini adalah yang Asam Garam itu. Itu ditulis waktu lagi ke Jayapura kalau nggak salah. Ke Jayapura. Jadi waktu itu memang idenya adalah dari pembaca ya, bilang petani garam artisan yang mengawetkan garam dengan air matanya sendiri gitu. Saya bilang sebenarnya secara cerita nggak mungkin karena seberapa banyak air mata bisa buat memfermentasi garam gitu kan, terlalu sedikit gitu. Akhirnya saya pikir mungkin saya harus cari logika lain nih gitu. Mungkin air mata itu adalah bagian gitu kan dari air yang lebih banyak lagi gitu. Dan waktu itu saya ke Jayapura, sebetulnya gara-gara saya ketemu dengan beberapa orang di sana, ada namanya Gaspar sama Nobo. Terus Gaspar ini menurut saya orangnya unik. Halo Gaspar, mungkin kalau kamu nonton. Dia tuh mengawetkan kenangan-kenangan gitu loh. Jadi
namanya sendiri, panggilannya itu berdasarkan seorang cewek yang dia pernah kenal gitu, dan banyak hal dalam kehidupan dia perlakukan seperti itu gitu kan. Terus saya ngambil itu dari karakternya Gaspar, apa yang dia lakukan. Terus ada juga nanti karakter namanya Gaspar juga, walaupun beda posisi ya gitu. Gaspar itu saya ambil menjadi nama si jurnalisnya. Kemudian saya nulis begitu saja, pokoknya ini si garam itu akan masuk ke sini. Tanpa tahu ada nggak ya garam yang istimewa di Jayapura gitu. Ternyata ya itu mungkin udah meant to be ya, udah jodoh. Ternyata ada bahwa garam di Papua itu ada yang namanya garam hitam, dibuatnya di gunung. Karena di pegunungan itu kan tidak ada laut, tidak ada air asin ya. Tapi di sana di sebuah gunung namanya Mili itu ada air mata asin gitu. Dan itu betulan ada, mereka memproses garam di situ. Nah, itulah akhirnya kemudian saya sambungkan kan, oh ini bisa nih secara logika nyambung gitu. Ya udah akhirnya masuklah si ide cerita tersebut. Ada seorang bapak yang mengalami begitu banyak kehilangan dalam hidupnya, dan dia menyisipkan air matanya ke dalam si mata air asin yang digunakan untuk mengolah garam hitam tadi gitu. Dan asamnya itu sendiri dari kopi. Dari kopi Arabica yang memang tumbuh di lembah Baliem gitu. Berarti beneran ada mata air asinnya itu ya? Ada. Ada. Aku soalnya pas lagi baca ini memang nggak sempat googling juga nyari ya, cuma berpikir-pikir gitu, ini beneran ada nggak sih di pegunungan orang bikin garam gitu? Betulan ada. Wow, bener-bener jodoh banget sih. Itu jodoh Padahal banget. Itu ke Jayapura berarti beda tujuan kan beda dengan penulisan ini. Saya cuma pergi diundang sebagai narasumber, jadi pembicara, tapi orang-orang yang saya temui di sana tanpa rencana gitu, akhirnya memberikan inspirasi untuk cerita Asam Garam. Oh wow, gitu. Seru banget. Oke. Di buku ini juga aku lupa di kata pengantar apa di bagian belakang ya, Mbak Di bilang menuliskan buku tanpa rencana ini bikin Mbak Di juga banyak belajar tentang diri sendiri. Gitu. Kira-kira ada temuan-temuan baru apa nih tentang diri sendiri setelah menulis? Mungkin lebih tepatnya bagaimana cara saya memandang hidup kali ya gitu. Saya merasakan ada semacam evolusi atau perubahan dibandingkan ketika saya nulis topik yang sama di usia 20-an dengan usia sekarang gitu loh. Contohnya tentang spiritualitas. Mungkin waktu umur 20-an ya penulisan saya adalah supernova. Tapi sekarang di Tanpa Rencana saya menuangkannya dengan cara seperti di cerita Transendensi Ampas Insani gitu ya. Itu juga salah satu favoritku ya. Oh terima kasih. Gitu. Ya lebih santai, lebih humoris gitu ya. Terus lebih dalam tanda petik seenaknya gitu. Begitu juga dengan cerita cinta gitu kan ya. Saya tulis Surat Cinta di Botol Kaca. Itu kan juga sebetulnya cerita cinta yang sangat manis gitu. Tapi karena karakter-karakternya berada di usia mature, otomatis perspektif mereka terhadap relationship, terhadap hidup itu udah lain. Dan barangkali, bukan barangkali sih, pastinya itu dipengaruhi oleh sudut pandang saya sendiri sebagai penulis yang nulis di umur sekarang ini gitu loh. Jadi buat saya Tanpa Rencana nih kayak semacam update gitu ya. Oh sekarang di Lestari begini nih gitu karakteristiknya, kemudian juga perkembangan pemahaman ataupun cara saya mengungkapkan berbagai topik ya seperti Tanpa Rencana inilah gitu. Oke, ini buat teman-teman yang mungkin belum baca bukunya gitu ya, yang Transendensi Ampas Insani ini kocak banget. Iya, karena bisa menganalogikan buang air besar sebagai meditasi gitu kan. Iya. Tapi itu serius banget loh sebetulnya. Iya. Konsep-konsep meditasi yang ada di dalam cerita itu sungguhan memang seperti itu ada. Ya? Seperti itu adanya. Ada tahapan-tahapannya juga kan. Iya. Mbak Di sendiri apakah rutin mempraktikkan meditasi? Tapi nggak
transendensi ampas insani. Lumayan. Oke. Bagi saya itu sebetulnya bagian dari keseharian dan efek meditasi itu sebetulnya long lasting sih. Begitu kita udah ketemu, oh begini toh intinya gitu. Itu akan menjadi bekal kita seumur hidup gitu. Oke. Sejujurnya aku pernah mencoba beberapa kali meditasi dan kayaknya pemahamanku masih sama kayak tokoh utama di cerita ini ya. Jadi yang kayak meditasi itu awalnya kayak ngosongin pikiran, terus nyoba ngosongin kayak nggak mungkin ngosongin pikiran. Jadi kan kemana-mana. Tapi akhirnya belum menemukan cara untuk menikmati gitu kali ya. Mungkin dari Mbak Di bisa ceritain nggak kayak ya prosesnya itu sebenarnya seperti apa gitu? Iya. Jadi waktu saya pertama kali retreat, ini saya sih menganjurkan ya untuk teman-teman yang pengen tahu, mencicipi rasa meditasi gitu. Saya anjurkan sih memang kalau bisa coba 1 kali dalam setting retreat, karena memang beda banget. Tapi kalau kita mau meditasi kecil-kecilan lah istilahnya gitu ya, kalau ibaratnya olahraga tuh kayak jalan kaki di kompleks gitu ya, untuk seger aja gitu. Ya itu bisa ikuti meditasi guided meditation singkat sekitar 10 menit pakai apps ya. Oke. Saya pakai Headspace, itu juga sangat membantu, 10 menit meditasi. Tapi kalau misalnya mau mencicipi benar-benar rasanya, itu sih kalau bisa ikutan retreat. Karena kalau dalam retreat itu kita betul-betul intensif, kita tidak punya pekerjaan lain yang utama selain meditasi. Kita tidak bicara, kita tidak baca, kita tidak mendistraksi pikiran kita sebagaimana yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya fokus kepada pikiran kita, fisik kita, dan diri kita sendiri. Dan saya lakukan ini tahun 2006 pertama kali. Dari 2006 itu saya sudah banyak baca buku meditasi, Krishnamurti, terus Deepak Chopra, siapa lah pokoknya banyak yang saya baca gitu. Dan saya kadang-kadang gak mudeng nih sebetulnya apa sih yang mereka maksud, terutama Krishnamurti buat saya tuh susah banget. Apa sih yang dia maksud dengan tidak memberikan label, dengan tidak punya tidak punya preferensi masa depan, masa lalu dan sebagainya, ini gimana sih gitu. Tapi akhirnya ketika retreat dan mencicipi si present moment sini kini yang sesungguhnya gitu, di situ baru saya, oh ini toh maksudnya gitu ya. Dan ini jujur memang harus di experiential level. Kalau diterangkan bisa, tapi kalau tidak dialami beda ya. Beda banget. Ibaratnya saya kasih tahu rasa apel, apel tuh manis loh, renyah gitu kan, warnanya merah. Tapi ya udah itu sebagai informasi aja kan. Iya. Sampai kamu gigit dan rasain di lidah kamu, baru itu yang namanya apel gitu loh. Kalau enggak itu hanya informasi tentang apel. Nah meditasi juga seperti itu. Kalau saya ngomong, meditasi bukan mengosongkan pikiran, meditasi itu hanya informasi gitu. Tapi ketika mengalaminya sendiri, hidup kita berubah sih. Oh ya. Menurut saya berubah dan saya melihat realitas di sekitar kita gitu. Karena kita jadi paham segala macam pikiran ini ternyata bukan kita. Sekarang kan kita merasa bahwa semua pikiran ini adalah saya gitu. Saya tuh di Lestari gitu ya, atau Dewi Lestari. Semuanya itu adalah aku dan aku gitu. Ternyata ketika dialami dalam meditasi, saya bukan itu semua sebetulnya gitu. Ada lagi sih yang menciptakan pikiran-pikiran itu, yang kemudian mengamati bagaimana proses pikiran itu tercipta. Makanya memang tidak bisa dikosongkan, karena selagi kita hidup, selagi kita punya yang namanya mind and body, otomatis buah-buah pikiran itu akan muncul gitu. Tapi masalahnya bagaimana kita mau bereaksi terhadap buah-buah pikiran itu. Nah kadang-kadang karena kita mengidentifikasi diri kita dengan si buah pikiran tersebut, kita gak punya lagi jarak yang cukup untuk melihat bahwa ini bukan saya gitu. Misalnya saya marah, kan sebetulnya beda dengan saya sedang merasakan marah gitu ya. Kalau saya marah artinya saya
marah itu adalah saya Iya. gitu. Tapi kalau saya sedang merasakan marah, artinya marah itu temporer. Dia akan lewat. Oke. Dia akan lewat, dia akan berubah menjadi rasa senang, rasa sedih, we never know gitu. Ya sama kayak langit, awan itu kan bukan langit ya. Iya. Langitnya itu langit gitu. Iya. Nah, kalau dalam meditasi itu kita bertemu dengan langitnya, Oke. bukan dengan awannya. Awan itu bagian dari langit gitu berarti. Betul, tapi Oke. bukan itu apa yang terjadi di langit Oke. gitu. Tapi itu semuanya temporer. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita sering ketuker mana langit mana awan. Kita pikir kita itu adalah awan-awan itu gitu kan, sehingga kita bereaksi terhadap segala sesuatu yang sebetulnya buang-buang tenaga gitu. Nah, jadi kalau dalam meditasi itu kita jadi punya jarak yang cukup untuk melihat ataupun untuk memilah ini perlu saya beri reaksi apa ya gitu. Oke, itu kayak berarti kita jadi pengamat atas diri kita sendiri gitu ya. Betul Oke. sekali. Soalnya betul aku jadi ingat sebenarnya waktu itu pernah baca buku The Power of Now-nya Eckhart Tolle. Dia juga kayaknya ngomongin soal itu kita sebagai pengamat diri. Iya, Cuman nggak nangkep-nangkep. Nah itu memang saya tuh udah puluhan baca buku meditasi sebelum saya pergi retreat meditasi. Jadi otak saya tuh sudah penuh dengan konsep meditasi gitu. Tapi ternyata semua itu adalah konsep. Jadi nggak mungkin itulah konsep apel beda ketika kita makan apelnya sendiri gitu. Pas retreat apa yang Mbak diikutin berarti waktu itu? Jadi kalau 2006 itu ada namanya retreat MMD, meditasi mengenal diri. Itu sejatinya adalah meditasi Vipassana. Jadi kalau di dalam Buddhisme itu ada, bisa dibilang ada dua aliran besar dalam meditasi gitu ya. Satu samatha, meditasi yang menggunakan objek, biasanya dia menggunakan fokus dan konsentrasi. Sementara kalau Vipassana itu murni mengamati saja. Nah, yang saya jalankan waktu itu adalah yang Vipassana. Keduanya punya fungsi dan benefit masing-masing, tapi yang saya lakukan adalah yang Vipassana. Nah, waktu itu MMD ini diampu oleh namanya Pak Hudoyo, sudah almarhum beliau. Pak Hudoyo ini dari beliau lah saya baca buku-buku Krishnamurti gitu ya, karena beliau banyak membahas buku Krishnamurti, bikin saya makin penasaran sampai akhirnya saya ikutan retreatnya beliau itu 2006. Nah, disitulah akhirnya saya jadi terbuka matanya. Oh, ini toh maksudnya gitu. Berarti nginep beberapa hari gitu? Ya, 3 hari. Oke. 3 hari itu kita nggak bicara, kita nggak boleh HP dikumpulin, kita nggak baca, kita nggak menulis, kita hanya meditasi aja seharian. Guided juga atau Enggak. dilepas? Oh ya? Tapi ada tanya jawab. Oh, dengan diri sendiri atau dengan enggak dengan Pak Hudoyo. Oh, dengan Pak Hudoyo. Susah ya kalau dengan diri sendiri. Makanya bisa nggak nemu-nemu kalau aku juga kayaknya. Ada sesi tanya jawab. Di situ kita sharing apa yang kita alami selama kita meditasi gitu. Nanti Pak Hudoyo yang akan ya berarti udah nyampe sini nih gitu. Kurang lebih seperti itu. Walaupun sebetulnya nasihat besar beliau yang selama 3 hari itu diucapkan mungkin 80% adalah amati saja. Wah, saya mengalami ini. Amati saja. Semua fenomena saya lihat bayangan putih lah apa segala macam, amati saja. Cool banget ya. Asli itu Pak Hudoyo sekarang masih ada, tapi kalau nggak salah namanya berubah. Bukan MMD lagi, sekarang dipimpin oleh seorang biku, tapi salah satu lokasi yang di tempat retreat ini masih sama, di Wihara Mendut gitu. Sebenarnya kalau yang aku tahu temenku sih yang suka ikutan dulu ya, yang di Bogor itu yang selama 10 hari. Kayaknya ada beberapa sih, ada Goenka juga. Goenka mungkin di Bogor, tapi dulu MMD juga ada yang di Bogor. Saya kurang tahu pasti, ada beberapa lokasi. Tapi prinsipnya sama meditasi Vipassana itu kurang lebih ya itulah mengenal diri kita aja menjadi seorang pengamat. Gitu. Kalau menurut Mbak Di ya, aku jadi agak penasaran. Maksudnya kira-kira di tahap mana orang menurut Mbak Di nih dari pengalaman ya
mungkin udah waktunya cobain deh si meditasi Vipassana ini misalnya. Udah baca-bacain buku-buku tentang meditasi, coba mempelajari, tapi mungkin kayak tadi kayaknya belum nangkep-nangkep nih gitu. Iya. Sebetulnya kalau sudah punya ketertarikan itu ya, Mhm. artinya udah mulai baca buku meditasi, kemudian udah mulai penasaran. Menurut saya itu sebetulnya udah tanda-tanda ya, tanda-tanda panggilan barangkali udah harus yuk laksanakan lah gitu kan. Oke. Tapi sejujurnya meditasi itu saya sih percaya dia harusnya menjadi bagian dari kehidupan kita, dari rutinitas harian kita. Yang nggak usah muluk-muluk dulu lah gitu, 10 menit aja gitu. Itu sebetulnya ibarat kalau komputer istilahnya di-frag ya gitu. Mhm. Jadi semua yang sampah-sampah, junk yang sudah mulai menumpuk itu punya kesempatan untuk dibersihkan gitu. Dan sebetulnya yang kita lakukan dalam 10 menit meditasi singkat harian itu hanya mengamati aja, mengamati apa yang sedang terjadi di dalam pikiran Pikiran. kita gitu. Karena seringkali emosi atau pikiran itu hanya ingin mengambil panggung sejenak. Begitu kita kasih perhatian, begitu kita kasih atensi kita, dia akan luruh dengan sendirinya gitu. Sehingga saya percaya sekali dengan ungkapan dari Buddha yang mengatakan segala sesuatu itu sudah ada solusinya gitu. You are your own Buddha sebetulnya. Buddha itu ada di dalam diri kita masing-masing gitu. Cuma mungkin kita tidak bisa senantiasa untuk tap into our Buddha nature gitu ya. Tapi segala masalah itu sebetulnya gak perlu dicari di luar. Karena kan dihasilkan oleh Kita sendiri yang kita bikin sendiri, ya. gitu. Solusinya ya ada di kita sendiri gitu. Hanya kadang-kadang kita terbutakan atau rancu gitu, mana sih solusinya sebetulnya. Nah, dengan kita bermeditasi kita kasih diri kita kesempatan untuk mendengar, dan untuk mengamati sendiri dan memberikan atensi atau perhatian kepada emosi-emosi yang tertunda, pikiran-pikiran yang tertunda gitu. Karena kalau mereka nggak dikasih perhatian nih, ya udah antriannya makin panjang gitu kan. Mereka akan terus kembali lagi dan meminta perhatian kita. Makanya kalau saya nggak percaya bahwa waktu menyembuhkan, waktu mungkin melupakan sejenak, tapi yang memang harus dapat perhatian akan kembali dan kembali lagi. Makanya mungkin kita sering melihat problem orang-orang repetitif gitu Iya, ya, betul. seperti pola yang berulang kali muncul dalam hidup mereka. Ya karena memang belum 100% resolve gitu, belum sempat diberi perhatian penuh untuk betul-betul dia resolve gitu. Di buku ini kan aku juga merasa memang Mbak Adi sendiri juga bilang ya, ini salah satu buku yang bisa dibilang paling cukup personal, karena banyak Mbak Adinya juga di dalam sini, Iya, ya jadi kan? karakter kadang-kadang, Iya, jadi karakter juga. Terus aku juga ngerasa memang topik-topiknya banyak ngomongin soal kehilangan gitu Iya. ya. Aku juga tahu kan Mbak Adi juga beberapa tahun belakangan ini kan kehilangan orang-orang terdekat ya, gitu. Betul, Tadi berarti ketika bilang bukan waktu yang menyembuhkan, iya. proses penyembuhannya kalau Mbak Adi itu seperti apa? Saya punya beberapa bisa dibilang modality gitu ya, metode yang saya pakai untuk self care dan self healing. Untuk emosi saya sering memakai TAT, tapas acupressure technique. Dari almarhum suami ya itu juga Dari ya? almarhum suami yang masih saya gunakan sampai sekarang. Ada juga Bach Flower Remedy. Oke. Tapi intinya dari semua itu sebetulnya sama. Kita mengidentifikasi dan memberikan perhatian. Serta tidak menolak, tidak mengesampingkan, tidak mengecilkan. Intinya menerima semua emosi itu apa adanya gitu. Dan kalau dia muncul lagi, tidak usah dihakimi gitu, tidak usah bahwa aduh artinya saya gagal, artinya harusnya saya udah sembuh, harusnya saya sudah enggak, berarti ya memang belum aja gitu. So itu yang kemudian saya lakukan kepada diri saya sendiri ya sudah cukup lama ya, dari mulai Reza berpulang gitu kan, saya mengamati ini kedukaan ini gimana sih gitu. Terus kadang-kadang dia muncul, dia hilang, muncul lagi, muncul dengan kekuatan yang berbeda-beda gitu ya, sampai akhirnya ya banyak solusi maupun juga penerimaan bahwa ada hal-hal yang memang udah akan menjadi
kalau luka tuh menjadi parut gitu ya, menjadi bekas luka, dan ya udah nggak usah kita leser-leser, nggak usah kita hapus-hapus, ya memang udah menjadi bagian dari diri kita aja gitu. Jadi si bekas lukanya akan ada di situ gitu Akan ya. ada di situ gitu. Dan itu merupakan bagian dari pertumbuhan, bagian dari pengembangan diri gitu loh. Karena kalau buat saya kebahagiaan itu biasanya tidak akan memberikan pelajaran. Yang ngasih pelajaran itu kesulitan dan kesusahan dan kedukaan, kehilangan gitu. Dari situlah semua kita ditempa gitu ya. Tapi kalau bahagia kan udah ya, kita bahagia ya udah seneng aja, happy, abis itu lewat gitu. Iya. Nah, tapi biasanya kita menarik pelajaran itu dari tantangan dan kesulitan gitu. Nah, jadi itulah yang saya lakukan, termasuk juga dengan menulis tanpa rencana. Saya melihat sendiri kan, oh ya ini banyak tulisan yang katarsis gitu, yang apa yang muncul di permukaan, apa yang kemudian lewat rasa kehilangan atau apapun itu sedang mengambil panggung nih. Ya udah, saya coba tuangkan ke dalam tulisan gitu, dan buat saya itu juga bagian dari penyembuhan diri saya gitu. Aku juga bacanya sedih soalnya jadinya ikut sedih gitu rasanya. Tapi memang sedih, seneng ya macam-macam lah ya di sini rasanya itu ya. Betul. Ada yang bilang tuh kayak roller coaster emosi katanya baca tanpa rencana. Betul. Itu aku setuju. Oke, ini cerita-cerita di buku ini kan ditulis di berbagai tempat ya. Ada yang aku sampai nyatet nih takut lupa. Jayapura, Raja Ampat, Nusa Dua, ada di pinggir jalan Tebet juga. Iya, lagi macet tuh tentang Jakarta. Di mobil. Di mobil. Kepikiran langsung catat aja gitu. Langsung bawa laptop. Memang saya sering bawa laptop kemana-mana. Oke. Kalau di tempat-tempat yang berbeda itu, mungkin boleh diceritain nggak Mbak, kayak tadi kan kalau yang Asam Garam ceritanya tentang ternyata lagi ada panggilan untuk menjadi narasumber ya di Jayapura. Mungkin di tempat lain sebenarnya refleksi apa sih yang didapetin dari tempat-tempat tersebut sampai akhirnya menghasilkan cerita-cerita ini gitu? Saya sih nggak memaksakan gitu ya. Artinya kalau memang ada panggilannya ada, kalau enggak ya udah gitu. Tapi saya mencoba datang dengan mindset cerita apa yang bisa saya gali dari perjalanan kali ini gitu ya. Misalnya ketika saya di kereta api, saya waktu itu sedang dalam perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta gitu. Dan saya mau udah niat, saya pengen nulis sesuatu deh, tapi saya nggak tahu apa. Gitu. Sampai mungkin di 3 jam terakhir perjalanan, baru tuh tiba-tiba saya ngelewatin sebuah bukit. Bukitnya Bukit Gersang, tapi kemudian ada kayak bunga Kamboja yang indah sekali, warnanya pink, gede banget, dan lagi mekar-mekarnya sampai daunnya tuh hampir gak kelihatan, bunga semua. Tapi bawahnya Bukit Gersang, bahkan lahan pemakaman. Itu jadi di bawahnya tuh ada batu-batu nisan gitu. Di situ tiba-tiba kayak ada spark gitu ya, kayak ada kesetrum listrik nih gitu. Ya udah, saya coba menulis, diawali dari si pohon Kamboja itu tanpa tahu kemudian mau jadi apa ceritanya gitu. Tapi ya udah, akhirnya segala unsur-unsur yang ada di sekitar saya masuk gitu kan. Saya lagi di perjalanan, karakternya sedang naik kereta api, kemudian dia sedang mengalami apa gitu. Itu akhirnya udah ngalir dengan begitu saja. Jadi saya mencoba berangkat dengan mindset itu tadi, cerita apa yang bisa saya ambil gitu. Ketika saya pergi ke Solo untuk merayakan Satu Suro gitu ya, itu saya diundang oleh sahabat saya namanya Bayu. Terus Bayu ngundang saya, yuk ikutan gitu kan. Terus saya jalan malam-malam, terus kita kan keliling tuh, apa ya yang bisa saya ambil dari sini gitu. Kan kami jalan nyeker, telanjang kaki gitu. Ternyata aspal tuh susah banget ya dibersihin. Jadi dari kaki atau? Iya, dari telapak kaki. Jadi telapak kaki itu hitam, sehitam-hitamnya. Sampai saya pulang ke hotel tuh, sampai saya gosok dengan sabun tuh susah banget hilang. Mungkin 2 atau 3 hari kali ya baru benar-benar hilang semua gitu. Terus ya udah, di situ saya mengambil, oh ya ini, makanya judulnya kan Malam Sehitam Aspal gitu ya. Tentangnya itu tadi, susah banget ya ini dihapus ya gitu. Tapi saya coba mencari
sambungan dengan bagaimana mengawetkan sebuah tradisi gitu loh, mengawetkan sebuah tradisi yang sampai sekarang tuh masih dilakukan oleh ribuan orang gitu ya. Dan buat saya disitulah istimewanya gitu. Bagaikan kita mau menyimpan aspal di telapak kaki kita gitu, dia lengket gitu kan ya, itulah tradisi gitu. Tradisi itu ya seperti itu gitu. Gitu, harus dipelihara. Iya, harus dipelihara dan iya betul sih. Mungkin juga ada tradisi-tradisi yang kelihatannya sudah usang atau tidak relevan tapi susah untuk dihilangkan juga gitu ya sekarang. Iya, betul. Oke. Satu lagi yang aku pengen tahu yang yang di Singaraja. Ya. Kalau itu ceritanya apa waktu itu? Waktu itu saya lagi ikutan Singaraja Literary Festival bersama para penulis gitu ya. Kami tinggal di pantai yang memang menjadi spot untuk lihat lumba-lumba. Jadi kami rame-rame pergi tuh ke pakai perahu, sewa perahu, terus kita lihat lumba-lumba pagi-pagi buta. Saya belum pernah nggak ya? Pernah lihat lumba-lumba tapi dari jauh banget gitu. Itu kan ceritanya pengen lihat dari dekat lah gitu ya. Itu ternyata banyak banget perahunya, puluhan lah gitu ya. Oh, yang mau ngeliat lumba-lumba. Jadi bukan cuma kita doang gitu. Terus mungkin puluhan perahu itu berangkat ya, perjalanan sampai bolak-balik 2 jam kali ya gitu ya. Lumba-lumba tuh muncul bentar banget, bentar sekali. Terus yang kadang-kadang di sana. Saya ngeliat ke sana udah hilang, di sana ngeliat sana udah hilang gitu. Ini kapan lihatnya sih gitu ya. Sampai akhirnya ada tuh lumba-lumba yang saya lihat gitu kan. Akhirnya ngeliat tapi bentar banget, paling 3 detik kali ya gitu. Ya ampun. Oke. Tapi saya lihat kenapa dia disebut lumba-lumba merah jambu. Ternyata memang perutnya tuh merah jambu warnanya gitu kan. Tapi ya ampun bentar sekali gitu. Mereka sampai loncat tinggi atau cuman ini enggak sih, enggak loncat tinggi juga gitu. Nah, terus si tukang perahunya bilang gitu ya kan, dia cuma loncat itu kalau kehabisan udara. Gitu. Terus saya bilang di situ ya ampun, jadi harus nunggu dia kehabisan udara dulu baru kita punya kesempatan melihat gitu ya. Terus mulai kan ya, kepala penulis kan overthinking ya. Waduh, jadi ketika dia habis udara, dia menghirup udara, saya sedang menghembuskan udara. Jadi kami tuh kayak mengalami pertukaran udara di dalam 3 detik kemunculan dia gitu loh. Ya itulah kemudian akhirnya menjadi cerita yang sangat romantis gitu kan ya, bagaimana engkau bagaikan lumba-lumba yang kemudian pas lagi habis napas, pas gua lagi buang napas gitu, terus itulah pertemuan kita, something like that. Jadi saya selalu berusaha mencari sebuah sudut, sebuah angle yang kemudian bisa dijadikan cerita atau diambil unsur dramanya gitu. Bagi saya bagaimana lumba-lumba itu muncul ketika dia kehabisan udara, itulah unsur dramanya yang kemudian saya jalin lagi dengan berbagai macam cerita gitu. Tapi jadinya romantis sih jadinya ya. Romantis kayak kan? Kita punya hubungan koneksi dengan lumba-lumba itu jadinya. Mbak Dini, apakah memang pada dasarnya hopeless romantic juga kalau ngelihat cerita yang pesan di dalam botol itu kan? Iya, saya ada sisi itu. Tapi mungkin dengan bertambahnya usia dia tidak lagi menjadi sisi yang mendominasi gitu ya. Mungkin ketika umur 20-an itu saya hopeless romantic banget gitu kan. Wah, bikin ini, kalau patah hati itu wah bisa bikin puluhan lagu dan sebagainya. Sekarang sih jujur hidup saya kayaknya udah apa ya, stabil barangkali ya. Walaupun tentu masih penuh dinamika, tapi udah nggak kayak dulu lah gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cari inspirasi buat lagu, itu saya harus ngobrol sama penyanyinya. Kamu lagi ngalamin apa sih? Kamu lagi ngerasain apa sih gitu? Karena kayaknya kalau nungguin dari perasaan diri sendiri, udah biasa-biasa aja. Sudah ditelan realita ya. So saya minta cerita kamu aja deh gitu, kayaknya lebih seru gitu. Oke, ini aku pengen tanya juga adalah sebenarnya sebagai penulis nih, Mbak Di kan tadi
banyak yang udah pada tahu juga lah Mbak Adi orangnya terencana dan terstruktur Mhm, pasti. Terus juga mhm. sekarang bisa menulis ada berapa buku ya total ya Mbak ya? 18. 18 buku ya? 18. Oke, 18 Heeh. buku sampai sekarang Heeh. konsisten terus rutin. Aku rasa pasti punya disiplin-disiplin yang mungkin diturunkan dari orang tua juga gitu ya. Value-value-nya Mhm. mungkin atau Oke. lingkungan gitu. Oke. Kira-kira kalau dari Mbak Adi sendiri value apa sih yang diturunkan dari orang tua gitu ya, Oke. yang akhirnya dipegang sampai sekarang, diturunin juga ke Iya, anak-anak iya. gitu ada nggak? Atau dalam berkarya juga akhirnya? Saya tidak selalu seperti ini sebetulnya Mmm. gitu. Saya selalu menganggap diri saya tuh pemalas yang beruntung gitu. Mmm. Jadi ini kalau kita merujuk ke zodiak ya, sejujurnya saya anaknya bukan anak zodiak. Tapi dalam konteks ini menurut saya Heeh. penjelasan zodiak akan membantu. Jadi tanggal lahir saya itu tepat di perbatasan antara Aquarius dan Capricorn. Oke. Jadi beberapa majalah memasukkan saya di Capricorn, tapi ada majalah lain saya tuh Aquarius gitu, dan saya nggak tahu yang bener tuh yang mana sebetulnya gitu. Tapi yang saya rasakan waktu dulu, Mhm. saya tuh Aquarius banget gitu. Mmm. Ketika saya baca Capricorn, ih saya nggak begini gitu ya. Saya tuh Aquarius. Aquarius banget tuh yang seperti apa? Eksentrik, mmm, susah ditebak gitu ya. Oh, oke. Terus, kayak dia punya punya dunianya sendiri dengan aturan mainnya sendiri gitu loh. Mmm. Orangnya easy going gitu ya. Nah, sementara kalau Capricorn itu pekerja keras, dia cenderung, disiplin, udah gitu, pokoknya tekun gigih gitu ya. Mmm. Saya nggak gini banget deh kayaknya gitu. Tapi makin ke sini saya merasa Capricorn saya jauh lebih kuat sekarang gitu dibandingkan Mmm. dulu gitu ya. Sisi Aquarius saya masih ada, tapi dia kayak, seperti ditopang ataupun dibantu oleh sisi yang satunya lagi gitu loh. Karena kayaknya if you are like this on your own gitu, kamu nggak susah mau kemana-mana. Dia harus dibantu gitu oleh sisi yang, lebih terstruktur, lebih disiplin. Dan sekarang saya merasa seperti itu tuh. Jadi kalau dibilang saya selalu terstruktur kayaknya enggak juga gitu ya, itu bukan trait saya, mungkin baru setelah saya lebih rajin menulis dan lebih tepatnya ketika saya akhirnya, hidup sama Reza. Karena Oh, Reza oke. orangnya, dia itu pengulik sistem, dia tuh sangat suka dengan efisiensi dan efektivitas. Mmm. Jadi saya belajar banyak dari dia, banyak terpengaruh juga dari dia, mmm, bagaimana cara membuat sistem kerja saya lebih efisien, bagaimana cara bekerja dengan lebih efektif dan sebagainya, itu saya banyak belajar dari Reza. Nah, tapi kalau saya sekarang ingat-ingat, ternyata memang ada kayaknya warisan dari orang tua saya, Mmm. yang mungkin dulu tuh saya nggak mudeng, Mhm. dulu mungkin belum saya terapkan, tapi sekarang kayak menjadi, "Oh ini ya yang dari dulu dibilang sama bapak tuh dan baru saya ngeh dan saya lakukan," gitu. Ayah saya tuh selalu kerjakan sesuatu tidak setengah-setengah gitu. Mmm. Cek dan recheck lagi. Kamu tuh harus ngasih pekerjaan dalam kualitas yang excellent gitu. Reza juga sama seperti itu. Nah itu saya sekarang percaya banget gitu. Kalau kamu ngasih pekerjaan, jangan nggak selesai, jangan nggak tuntas, beresin dan kasih kualitas yang excellent. Kemudian satunya lagi adalah kalau itu udah menjadi tugas kamu, lakukan apapun konsekuensinya. Nah, ayah saya tuh seperti itu banget. Mmm. Termasuk ketika beliau meninggal. Jadi beliau meninggal itu Februari lalu. Saya tahu beliau meninggal itu mungkin 10 detik sebelum saya tiba di venue tempat saya harus jadi pembicara. Waduh, oke. Jadi ketika saya lihat bapak udah nggak ada, saya buka pintu. Itu panitia udah nyambut saya, "Halo Mbak Dewi, silakan," gitu. Wah itu rasanya gimana sampai merinding aku jadinya. Wah, itu saya harus kasih workshop pula ya gitu, seminar Mmm. gitu, ngasih seminar itu 2,5 jam, lengkap dengan foto-foto, lengkap dengan, say hi kepada panitia, kepada para pengundang dan semuanya. Baru setelah saya tiba di hotel tempat saya nginep, baru di situ saya bisa nangis, bisa ngobrol sama keluarga, bisa
ya udah kembali lagi yang Bapak gimana gitu. Tapi ketika saya mau melaksanakan tugas itu justru yang saya ingat adalah Bapak. Karena kalau ada Bapak di samping saya, dia bakal bilang kerjain dulu tugas kamu gitu. Beresin dulu kerjaan kamu. Dan itu saya oke Pak, saya akan channeling wisdomnya Bapak nih gitu. Saya akan laksanakan kerjaan saya sampai beres, baru saya akan urus gitu. Berarti Yang orang-orang di selanjutnya. acara waktu itu nggak ada yang tahu sampai Gak ada yang selesai. tahu, gak ada yang tahu. Oke. Gitu. Jadi ya itulah yang saya rasakan masih membekas sampai sekarang. Dan itu juga yang saya coba ya turunkan ke anak-anak saya yang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nempel. Mudah-mudahan. Kalau dari suami, berarti tadi kan Mbak Di juga bilang banyak terinfluensi dari dia ya. Kira-kira apa aja tuh yang Mbak Di pelajarin? Karena maksudnya kalau melihat mungkin dari secara yang kelihatan gitu ya, aku nggak nyangka juga ternyata orangnya sangat efisien dan efektif gitu kan. Reza itu jauh lebih strict daripada saya. Jauh lebih strict. Saya tipe orang yang easy going. Saya tipe orang yang kalau bahasa Sundanya kumaha engke gitu. Gimana nanti. Kalau Reza lebih kepada engke kumaha nanti gimana gitu. Jadi dia selalu mengantisipasi, kayak misalnya contoh aja, misalnya saya pergi ke talk show gitu, dia akan antisipasi duluan. Kalau saya cuma tahu jam berapa standby, oke, gitu. Udah cukup. Alamatnya di mana ya? Kalau dia akan cek pintu masuk di mana, pintu keluar gimana, kemudian jam berapa kamu harus turun, jam berapa kamu harus say hi sama orang, berapa lama durasinya. Sedetail itu. Sedetail itu. Dan dia selalu mengevaluasi setiap saya bikin event, setiap dia abis itu evaluasi apa yang kurang tadi gitu, apa yang masih belum efisien dari event yang barusan. Kita brainstorm, kita bahas, oke, lain kali kamu harus cek ini gitu. Jadi saya belajar banyak banget dari Reza gitu ya. Dan kalau ada satu warisan yang paling berharga dari dia di hidup saya tuh sebetulnya itu sih, manajemen pekerjaan, jaga boundary gitu. Karena saya orang yang cenderung, ya itu karena easy going ya. Lagi tiba-tiba ada yang nyapa, hai gitu, tahu-tahu ngobrol 10 menit gitu kan. Nah kalau Reza nggak bisa gitu, semuanya harus pada jalurnya gitu. Dan kamu harus jaga boundary kamu, jangan kasih energi kamu secara berlebihan, pastikan ada pertukaran energi yang seimbang gitu. Itu saya nempel banget sih, pertukaran energi gitu. Oke, kamu dimintain tolong boleh gitu, tapi segimana? Dan pastikan dia ngasih sesuatu lagi. Ini bukan artinya pamrih ya, tapi ada pertukaran energi yang seimbang. Karena kalau enggak, kamu yang disedot gitu loh, kamu yang habis tuh kamu gitu. Itu susah nggak beradaptasinya dengan itu? Karena kan bisa dibilang cukup berbeda banget ya jadinya. Susah banget. Dan itu saya nggak pernah tahu sisi itu tentang dia sampai kami menikah. Oh iya? Iya, jadi setelah nikah baru, oh kamu tuh gini toh. Aku pusing gitu kan. Tapi saya tahu bahwa itu demi kebaikan saya pertama. Dan ya karena dia suami saya ya, otomatis kan dia juga pengennya yang terbaik gitu loh untuk istrinya. Jadi itu yang dia jaga banget. Jadi bisa dibilang sebetulnya selama saya bareng sama Reza tuh, dia memanage pekerjaan saya di balik layar. Walaupun gak setiap saat selalu nemenin ya gitu. Saya lebih banyak berangkat sendiri, pergi sendiri gitu. Tapi dia yang misalnya ngurusin kontrak, ngurusin negosiasinya, lobbynya dengan pihak ketiga tuh biasanya dia yang maju. Gitu. Tidak menyangka ya. Karena kelihatannya kayak chill gitu kan, kelihatannya chill dan zen gitu. Padahal sebenarnya yang chill dan zen tuh saya, cuma gayanya enggak aja gitu. Kalau dia memang gayanya gitu. Wah, keren sih. Oke, jadi baru tahu. Oke, ini pertanyaan terakhir aja deh buat Mbak Di ya. Dari cerita-cerita yang dibikin sepanjang proses pembuatan Tanpa Rencana, ada nggak yang akhirnya mungkin udah dibikin tapi nggak jadi dimasukin, atau itu ada yang tidak masuk ke dalam buku? Ada nggak ya? Jadi waktu itu kadang-kadang nih kalau saya lagi pergi ke perjalanan mana gitu ya, saya ngelamun, tiba-tiba ketemu ide cerita gitu.
kalau memang nggak dicatat langsung tuh saya suka lupa. Sampai sekarang tuh saya penasaran, tahu nggak, ada satu cerita hubungannya dengan kodok. Nah, kodok. Pokoknya ada Buaya hubungannya dan dengan kodok, kodok. oke. Dan waktu ide itu datang, Mm-mm. itu kayaknya cemerlang banget gitu. Wah, ini harus ditulis nih gitu, menarik banget. Sampai hari ini saya masih nggak inget. Jadi sampai hari itu kadang-kadang masih penasaran, itu si kodok itu gimana ya gitu. Perasaan ada deh apa Pokoknya ya ingetnya tentang buaya dan kodok, tapi diapain nggak tahu gitu. diapain nggak tahu. Terus sekarang gitu, tapi ya saya udah terima aja. Kadang-kadang memang dalam proses kreatif tuh seperti itu ya. Kayak ada seleksi alam juga, mana yang akhirnya akan tergarap dan mana yang akhirnya hilang atau tertunda gitu. So saya udah cukup chill lah menghadapinya, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, cuma si kodok itu aja sih kadang-kadang masih penasaran apa ya dulu kodok. Oke. Oh, satu lagi Mbak. Yes. Dari pengalaman bikin dengan tanpa rencana ini akan mempengaruhi buku-buku berikutnya nggak? Kan akan ada Supernova, ada Aroma Karsa lagi gitu. Sebetulnya sih kalau dari setiap buku itu kan punya konsep masing-masing ya gitu. Jadi saya nggak bisa memaksakan konsepnya tanpa rencana ke Aroma Karsa misalnya atau ke yang lain gitu. Jadi setiap buku ada tantangannya tersendiri lah gitu. Tapi apa yang saya dapat dari tanpa rencana nih, kemampuan manusia itu kan ada 4 level kalau nggak salah ya. Ada unconscious incompetence, itu yang paling bawah ya. Ketika kita tidak kompeten dan tidak sadar kita tidak kompeten. Lalu ada, setelah itu kita naik satu nih, kita menjadi conscious incompetence. Jadi masih nggak kompeten, tapi udah tahu, oh saya nggak kompeten gitu. Sehingga akhirnya dia naik lagi menjadi conscious competence. Jadi dia udah kompeten, tapi masih harus menyadari penuh gitu loh, harus masih melakukan semua itu dengan sadar dan sengaja, dengan intensi. Nah, yang paling atas ini adalah unconscious competence. Kita sudah punya kompetensi, tapi kita tidak perlu lagi nggak perlu lagi banyak udah usaha. Kayak otomatis udah gitu ya. Otomatis. Nah, saya merasa di level ini saya dilatih banget untuk tanpa rencana, karena saya betul-betul harus percaya aja. Udah percaya, nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak pikir-pikir, tulis aja, trust yourself gitu. Mungkin itu yang akan terbawa ke dalam tulisan-tulisan saya berikut gitu ya, yang mudah-mudahan di dalam pengharapan saya itu akan membuat saya semakin gampang, lebih produktif, nulisnya lebih cepat gitu ya, mudah-mudahan. Ini baru harapan. Ini mudah-mudahan akan terlaksana ya. Iya, mudah-mudahan. Oke, kalau gitu Mbak Di, makasih banget buat ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih, sama-sama Pet. Sangat menyenangkan. Aku juga senang sekali. Aku ingat waktu itu memang dari tahun lalu sebenarnya ya, pengen ngajakin Mbak Di rekaman kan. Cuma Mbak Di waktu itu juga bilang kan, kayak belum ada buku baru nih, bingung mau ngomongin apa. Belum ketemu momennya gitu kali ya. Betul. Makanya aku pikir ini pas juga sih, pas buku baru. Akhirnya terlaksana ya. Iya. Oke, makasih ya Mbak Di. Sama-sama Pet, thank you. Makasih juga buat teman-teman yang udah nontonin ya. Bye.